Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita masih bisa melanjutkan kembali pembelajaran nahwu kita, dan kita masih menggunakan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria hafizallahu taala, dan kita sudah sampai pada bab al-asma'u al-mabniyat, isim-isim yang mabni. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari isim mu'rab, isim-isim yang bisa berubah harokat akhirnya, maka pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan al-asma'ul mabniyat, isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya meskipun dalam berbagai kondisi apapun. Tab yang pertama, yang termasuk di antara asmaul mabniyat, isim-isim yang mabni yang tidak bisa berubah harokat akhirnya adalah ismud domir, adalah domir. Ya. Ismu ad-domir yaitu isim domir. Contohnya seperti huwa, anta, ana, nahnu, antum, anti, semuanya ini termasuk isim mabni yang tidak bisa berubah. Huwa ini selama-lamanya dia huwa, nggak mungkin berubah menjadi hui atau huwu misalkan. Anta selama-lamanya juga anta, nggak mungkin berubah menjadi anti, karena kalau berubah menjadi anti itu akan berubah maknanya. Kemudian antu juga nggak mungkin, ana dan seterusnya, semuanya ini tetap ya. Nahnu ya nahnu, nggak mungkin menjadi nahni atau nahna. Jadi yang pertama adalah isim domir. Kemudian yang kedua ismul isyarah, isim isyarah, isim isyarat ya, artinya ini atau itu. Kalau isim domir ini kata ganti, ini kata ganti, dia laki-laki, kamu, saya, dan seterusnya. Isim isyarah contohnya seperti hadza, hadzani, dan haula'i. Hadza ini selama-lamanya hadza. Adapun hadzani, type untuk hadzani ini sebenarnya ada khilaf ya. Untuk yang musanna, hadzani ini juga ada yang mengatakan isim mabni, ada yang mengatakan hadzani ini isim mu'rab karena dia bisa berubah nanti. Hadzani bisa berubah menjadi hadzaini. Tapi ini pengecualian, ada khilaf, ada yang mengatakan mabni, ada yang mengatakan mu'rab. Haula'i ini jelas mabni, hadihi ini mabni. Nah, intinya yang musanna, hatani ini juga khilaf, ada yang mengatakan mu'rab, zanika ini juga karena bisa berubah menjadi hataini ini zainika. Begitu pula dengan tanika, tanika ini bisa berubah menjadi tainika gitu ya. Jadi yang bentuk-bentuk musanna ini ada khilaf, ada yang mengatakan mabni, ada yang mengatakan mu'rab. Adapun yang mufrad ini bentuk tunggalnya dan bentuk jamaknya ini sepakat semuanya masuk ke dalam kategori mabni. Hadza ini untuk laki-laki ya, jarak dekat artinya ini. Kalau ini dua, kalau ini jamak plural. Kalau ini juga untuk jarak dekat ini artinya, tapi untuk perempuan hatani juga untuk musanna, ini untuk jamaknya sama, tidak ada perbedaan untuk laki-laki dan perempuannya. Kalau zalika ini untuk lil ba'id, untuk jauh, yang kita terjemahkan menjadi itu gitu ya. Tapi ini untuk laki-lakinya. Ini yang musanna, ini jamaknya. Kalau ini tilka, ini juga untuk lil ba'id, untuk jauh, artinya itu. Tapi ini untuk perempuan, dan ini musannanya, dan ini untuk jamaknya. Ini untuk isim isyarah. Jadi sekali lagi untuk isim isyarah, khusus yang bentuk musis ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan isim mabni dan ada yang mengatakan dia termasuk mu'rab karena bisa berubah. Kemudian yang ketiga isim mausul. Nah, isim mausul. Isim mausul contohnya seperti alladzi, alladzani, ini juga ada perbedaan pendapat. Alladzani ini bentuk musanna dari alladzi. Ini juga ada yang mengatakan alladzani di sini sebagai isim mu'rab karena dia bisa berubah, nanti bisa berubah menjadi alladzaini. Alladzina ini bentuk jamaknya. Allati ini untuk muannas. Allatani ini untuk bentuk musanna dari muannasnya. Dan ini
juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ini mu'rab karena bisa berubah menjadi allataini. Allati ini jamaknya, allai ini juga jamak dari allati. Jadi ini sepakat semuanya isim mausul termasuk isim mabni kecuali yang bentuk musanna ini. Alladani dan allatani. Alladani ini ada yang mengatakan mu'rab, begitu pula dengan allatani, ini ada yang mengatakan mu'rab karena bisa berubah. Alladzi ini untuk mudzakkar, mufrad, alladzani ini juga mudzakkar tapi musanna, alladzina ini mudzakkar tapi jamak. Kalau yang ini untuk muannas ya. Ini mufradnya, ini musanna dan keduanya ini jamak. Allati dan allai. Kemudian ismul istifham, isim istifham. Isim istifham ini kata tanya ya. Istifham artinya pertanyaan. Seperti man artinya siapa. Ini selama-lamanya man, nggak mungkin berubah menjadi manu, mana, dan seterusnya. Kaifa, ini juga selama-lamanya kaifa, nggak mungkin kaifi atau kaifu. Kam, kaifa artinya bagaimana, kam artinya berapa, mata artinya kapan, aina artinya di mana, dan seterusnya. Kemudian isim syarat, ini syarat ya. Mithluman, nah sama. Kalau ini untuk pertanyaan yang bisa kita terjemahkan siapa, siapakah gitu ya. Jadi kalau man ini biasanya kita terjemahkan barang siapa, siapa saja. Ini isim syarat. Ma, ini apapun, mata, kapanpun, mahma, apapun atau bagaimanapun, ini sama artinya. Jadi bentuk-bentuk isim syarat. Ini semuanya termasuk ke dalam kategori isim mabni yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Dan ini perlu kita hafalkan dan juga kita pahami. Setelah kita mempelajari tentang jenis-jenis isim mabni apa saja tadi, kemudian kita masuk ke tandanya. Tanda mabni mabni isim mabni ini juga memiliki tanda. Tandanya apa? Yang satu mabni alal fathi. Nah, mabni alal fathi. Contohnya seperti anta tadi, ini fathi, fathah, kaifa. Kalau ini masuk domir tadi ya, ini masuk isim istifham aina, ini istifham juga zalika, ini isim isyarah. Semuanya mabni alal fathah karena harokat akhirnya fathah dan ini tidak bisa berubah. Yang kedua mabni alal kasri, berarti harokat akhirnya adalah kasroh selamanya. Seperti anti, ini anti selama-lamanya anti kasroh. Hadhihi ini selama-lamanya juga kasroh. Haulai ini selama-lamanya kasroh, tidak bisa berubah. Kemudian mabni alad dom, alad dommi. Contohnya nahnu, ini selama-lamanya dia dhamma. Haitsu ini juga selama-lamanya dia dhamma. Dan ini masuk dorof nanti. Tidak disebutkan tadi haitsu ya. Kemudian mabni ala sukun. Mabni ala sukun berarti harokat akhirnya selama-lamanya sukun. Contohnya hum, nah ini pasti sukun. Antum, ini pasti juga sukun. Ana, mana sukunnya? Ya di sini sukunnya. Karena harokat. Karena huruf terakhir di sini kan alif. Alif itu pasti harokatnya adalah sukun. Meskipun tanpa kita tulis sukunnya. Ya. Ini otomatis sukun di sini. Nah, sukunnya di sini di atas alif. Nah, ini mabni ala sukun. Jadi untuk tanda mabni ha kasrah dhammah sukun. Dan ingat untuk istilah mabni itu menggunakan istilah fathi, bukan fathati. Tanpa tak marbutoh. Kalau tak marbutoh itu istilah yang digunakan ketika kita memakai i'rab ya atau mu'rab, isim yang mu'rab. Marfu'un bid dhamma, majrurun bil kasrati, marfu'un bid dhammati dan seterusnya. Tapi kalau mabni ini tanpa tak marbutoh sehingga kita katakan mabniun alal fathi dan tidak boleh kita katakan mabniun alal fathati. Ini untuk membedakan antara mabni dengan mu'rab. Begitu pula dengan ini mabniun alal kasri, nggak boleh kita katakan mabni alal kasroti tanpa tak marbutoh. Tapi ini hanya perbedaan istilah aja yang digunakan untuk mabni dan juga mu'rab. Kemudian kita tambah satu lagi terakhir
tafasilul asma'il lati la tansorif. Tafasil, perincian ya. Spesifikasi isim-isim yang tidak bertanwin tansorif. Ini sudah kita bahas isim la yunsorif. Tapi ingat, isim la yunsorif itu isim yang tidak bertanwin dan dia masuk ke dalam kategori isim mu'rab, bukan isim mabni. Adapun apa saja yang masuk ke dalam kategori isim yang tidak bisa bertanwin? Yang pertama, sighatu muntahal jumu. Sighah muntaha. Sighah itu artinya bentuk, muntaha itu akhir, jumu dari suatu jamak. Jadi jamak taksir itu kan ada banyak modelnya ya. Tapi ada istilah khusus di jamak taksir itu yang dikenal dengan sighah muntahal jumu. Jadi dia merupakan jamak taksir yang paling akhir, tidak bisa dirubah lagi jamak taksirnya. Dan wazannya, formulanya atau rumusnya itu seperti ini, mafa'ila. Jadi jamak taksir yang modelnya seperti mafa'ila di sini itu tidak bisa dirubah ke jamak taksir yang lainnya. Beda dengan tullabun. Tullabun itu jamak taksir, tapi bentuknya bukan yang ini, tapi fu'al ya. Dan banyaklah jamak taksir itu memiliki banyak wazan, tapi yang perlu kita pahami di sini wazan yang berbunyi mafa'il yang kita kenal dengan sighah muntahal jumu, maka dia masuk ke dalam kategori isim yang tidak bisa menerima tanwin. Mafa'ila di sini ada masajida dan dananira. Jadi ini ada dua ya, mafa'ila atau di sini ada ya-nya, mafa'ila panjang. Sama. Seperti ini dananira, ini masuk ke rumus yang mafa'ila ada ya sukunnya. Seperti mafatiha, sonadiqa dan seterusnya. Jadi yang jamak taksirnya memakai rumus mafa'ila di sini, maka dia tidak bisa tanwin, termasuk isim la yansorif. Jadi yang pertama adalah sighah muntahal jumu. Ini jamak taksir bentuknya akhir ya, muntaha. Kemudian yang kedua alif ta'nis al-maksurah. Alif ini alif, ta'nis ini perempuan, maksurah. Maksurah ya alif bengkok ya. Nah, seperti ini, alif maksurah. Dan ini alifnya alif perempuan. Ini juga alif perempuan. Ini juga alif perempuan. Dan ini juga alif perempuan. Hubla sughra kubra ukhra. Alif ta'nis maksurah. Taib. Hubla ini jelas wan karena ini untuk wanita. Hubla itu artinya melahirkan, hamil, mengandung. Hubla ini untuk perempuan karena laki-laki gak mungkin dia hamil, sehingga alifnya di sini alif perempuan. Sughra ini bentuk dari asgor, muannas dari asgor. Asgor itu mudzakarnya, sughra ini perempuannya. Nah ini sehingga alifnya di sini alif ta'nis. Kubro ini juga sama seperti sughra, dia bentuk muannas dari akbaru, dan ukhra ini juga muannas dari akhor. Sehingga di sini alifnya alif ta'nis maksura. Ya meskipun di sini ada perbedaan pendapat ya, ada yang mengatakan model-model seperti ini masuk ke dalam kategori isim maksur karena dia isim yang diakhiri dengan alif ini. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan alif maksur, isim maksur. Tab ala kullin di sini kita anggap sebagai isim la yansorif ya, meskipun di sini ada perbedaan. Kemudian yang ketiga alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah. Alif perempuan mamdudah yang terbentang. Apa ya? Ya mamdudah. Nah, seperti ini alif mamdudah. Panjang ke atas. Kalau maksurah bengkok seperti ini alifnya. Nah, ini alif mamdudah. Sofro. Baydo. Ini alif mamdudah semuanya. Dan tidak semua alif mamdudah itu masuk ke dalam kategori isim la yansorif ya. Tapi di sini alif yang taknis perempuan. Contohnya apa? Seperti ma'un. Ma'un itu kan ada alif mamdudahnya.
dan juga ada hamzah setelah alif. Tapi ma'un di sini bukan la yansorif. Karena ma'un ini masuk mudzakkar. Bukan alifnya bukan alif perempuan. Bagaimana kita tahu bahwasanya alif di sini alif taknis? Ya kita lihat bentuk sofro ini adalah bentuk muannas, muannas dari kata asfar, warna ya warna. Ini berkaitan dengan warna-warna. Mudzakarnya adalah asfar. Asfar itu warnanya kuning, tapi kalau dalam bentuk muannasnya adalah sofro. Baydo ini bentuk muannas dari abiyadu, putih artinya. Sauda ini bentuk muannas dari aswadu, hitam. Hamro ini bentuk muannas dari ahmar yang artinya merah. Sehingga alif-alifnya di sini adalah perempuan karena ini memang bentuk-bentuk muannas. Kemudian yang berikutnya al-wasfu ma'al adli. Nah, wasaf sifat ya, sifat yang beriringan dengan al-adl. Al-adl di sini maksudnya eh, apa namanya? Keadilan. Masna seperti dua, bukan dua ya. Masna ini maksudnya dua-duanya. Nah, gitu. Dua-duanya sulas. Sulas ini tiga-tiganya, ruba artinya keempat-empatnya. Nah, ini yang dimaksud dengan al-wasfu ma'al adli. Kemudian jadi masna di sini maksudnya kedua-duanya. Contoh misalkan kita mengatakan eh, masuklah kalian ke dalam kelas berdua. Nah, berdua gitu ya. Masna langsung gitu ya. Jadi kita katakan masna udkhul Muhammad wa siapa misalkan Zaid masna. Jadi udkhula Muhammad wa Zaid masna. Kedua-duanya. Sulas ini ketiga, bertiga. Nah, ini berdua, bertiga, dan ini berempat. Beda bukan kita artikan dua, bukan artinya tiga dan empat. Beda. Tapi kalau masna artinya berdua. Kalau sulas bertiga, rubah ini berempat. Kemudian yang kedua, dan ini masuk ke isim layan syarif tadi ya. Meskipun masna ini juga ada yang mengatakan kalau masna ini masuk ke isim maksur karena diakhiri dengan alif maksuro. Adapun sulas ini jelas dia isim la yansorif, begitu pula dengan ruba ini juga isim la yansorif. Kemudian yang kedua al-wasfu ma'al fi'il, sifat yang berwazan fi'il. Sifat yang berwazan fi'il. Seperti ahsan. Ahsan ini sifat. Karena artinya baik atau sangat baik. Ahsan, lebih baik gitu ya. Cuman ahsanu di sini itu bentuknya atau formulanya seperti fi'il. Ala wasni af'al. Af'ala akbar ini juga ala wasni af'al. Ini wazannya wazan fi'il. Asgor ini juga ini sifat. Semuanya sifat. Atau kita katakan isim tafdil gitu ya, lebih mudahnya. Isim tafdil itu masuk ke dalam isim la yansorif. Kemudian yang ketiga al-wasfu ma'aziyadatil alif wan nun. Sifat yang rumusnya ditambah dengan alif dan nun atau diakhiri gitu ya. Diakhiri dengan alif dan nun. Sakronu. Nah, sakron ini juga sifat. Kalau kita belajar sorof, model-model seperti ini itu disebut dengan sifat musyabbahah. Nah, yang model-model diakhiri dengan alif nun, nah, tapi alif nunnya di sini bukan musanna ya, ini bentuk mufrad dan dia sifat. Sakron artinya dia mabuk, ghadban artinya dia marah, diakhiri dengan alif dan nun seperti ini. Sekali lagi, ini bukan bentuk musanna, ini isim mufrad dan dia sifat. Nah, maka yang model-model seperti ini itu tidak bisa menerima tanwin atau kita kenal dengan isim la yunsorif. Kemudian yang berikutnya
Al-alamu ma'al adl. Alam, isim alam. Isim alam ini bisa nama orang, begitu pula isim apa namanya? Nama kota, nama hewan, seperti hewan al-qit, kucing, kemudian kita beri nama kucing tersebut dengan siapa misalnya gitu ya. Maka itu masuk ke dalam kategori alam. Dan alam yang berwazan dalam konteks keadilan, dengan keadilan al-adl, seperti Umaru, Zufaru, atau kita kenal dengan istilah alam yang berwazan fu'al. Kalau dalam kitab lain disebut dengan wazan yang apa namanya ala wazni fu'al, seperti Umar, Zufar. Nah, ini bentuknya kan fu'al. Zuhal juga. Yang kedua, al-alamu ma'a waznil fi'il. Isim alam itu nama orang, nama kota dan seterusnya yang berwazan fi'il seperti Ahmadu. Ahmad ini kan berwazan fi'il seperti af'al. Yazidu ini berwazan fi'il seperti zada yazidu. Ini nama orang, tapi Yazid di sini nama orang ya. Ahsanu ini nama orang, tapi berwazan wazan fi'il, sehingga isim alam yang berwazan fi'il, begitu pula isim alam yang berwazan fu'al gitu ya. Ini semuanya tidak bisa menerima tanwin. Type. Ini yang berkaitan dengan jenis-jenis isim la yansorif yang tidak bisa menerima tanwin secara rinci ya, yang disebutkan oleh Tab. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.